Mengenal organel sel tumbuhan dan fungsinya. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang membentuk semua makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia. Setiap organel terdiri dari satu atau lebih sel. Di dalam sel terdiri proses penting kehidupan, seperti pertumbuhan, metabolisme, pembelahan, dan respon terhadap rangsang. Adapun sel tumbuhan itu sendiri adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Tahukah kamu apa saja organel sel dan fungsinya pada tumbuhan? Yuk simak penjelasan berikut. Sebelumnya kita bahas dulu pengertian organel sel. Organel sel tumbuhan adalah bagian tertentu di dalam sel yang berfungsi sebagai organ. Pada tumbuhan setidaknya ada 11 organel sel, mulai dari dinding sel hingga mikrofilamen. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan paling luar dari sel. Lapisan ini mengelilingi dan membatasi ruang sel untuk berkembang. Adapun fungsi dinding sel adalah melindungi sel, memberi bentuk pada sel, menjaga tekanan turgor, sebagai hormon sel, tempat penyimpan karbohidrat. Yang kedua, membran sel. Membran sel merupakan selaput dari molekul lemak dan protein. Adapun fungsi membran sel mengatur keluar masuknya molekul ke sel, melindungi isi sel, menerima rangsangan dari luar alias sebagai reseptor. Ketiga, inti sel atau nukleus. Inti sel adalah bagian tumbuhan yang terbesar. Bagian ini dikenal juga dengan istilah nukleus yang terdiri dari lapisan selaput. Nukleus atau anak inti, nukleoplasma, dan kromosom atau kromatin. Letaknya berada di tengah dan berbentuk bulat. Adapun fungsi inti sel adalah mengatur pembelahan sel dan menyimpan informasi genetik. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian cair dalam sel. Di sekitar sitoplasma terdapat organel-organel sel yang bersifat hidup dengan fungsi masing-masing. Fungsi sitoplasma: pelarut zat-zat kimia dan sebagai media untuk reaksi kimia sel. Plastida. Plastida adalah bagian sel berwarna hijau yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Maka dari itu, organel ini hanya ada pada sel tumbuhan. Fungsi plastida untuk melakukan fotosintesis agar dapat menghasilkan karbohidrat. Vakuola. Vakuola adalah organel yang berisi cairan, cadangan makanan, dan pigmen dengan rongga dan membran. Ini merupakan organel terbesar dari sisi volume di sel tumbuhan. Cairan di vakuola mengandung enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam termasuk juga asam amino, asam organik, glukosa, dan gas. Fungsi vakuola: menyimpan cadangan makanan dan cairan, tempat mengatur turgiditas sel. Ribosom. Ribosom adalah organel terkecil di tumbuhan yang berbentuk butiran-butiran bulat dan melekat sepanjang retikulum endoplasma. Namun ribosom ada juga yang hidup sendiri terpisah di sitoplasma. Fungsi ribosom sebagai tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah struktur benang yang bermuara di inti sel dan terdiri dari dua bagian, yaitu retikulum endoplasma granuler atau kasar dan retikulum endoplasma organurel atau halus. Fungsi retikulum endoplasma kasar untuk mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Retikulum halus untuk sintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Mitokondria. Mitokondria adalah organel sel tumbuhan yang memiliki membran dalam dan luar. Bagian mitokondria ini seperti cekutu dan berlekuk-lekuk atau kista. Fungsi mitokondria: tempat berlangsungnya proses respirasi untuk menghasilkan energi. Badan Golgi. Badan Golgi adalah kumpulan ruang, gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Letak badan Golgi ada di antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Fungsi badan Golgi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir.
Mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan rangka sel, sementara mikrofilamen merupakan alat gerak sel. Fungsi mikrotubulus dan mikrofilamen untuk mempertahankan bentuk sel dan berperan dalam pergerakan sel.